Ya, selamat malam Pak Catur. Terima kasih untuk tugas UAS-nya. Perkenalkan saya Radu Ratmaja, mahasiswa Prodi Teknik Informatika kelas IT 202. Untuk malam ini saya mau mempresentasikan terkait soal UAS untuk topik pengurutan bubble dan sel ya. Baik, langsung saja. Soal yang pertama adalah terkait dengan bubble sort atau sorting bergelembung. Sesuai dengan namanya, bubble sort yaitu membuat elemen yang dibandingkan seperti gelembung atau berurutan dinaikkan dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Untuk metode ini, pengurutannya dengan membandingkan dua elemen dari setiap iterasi atau potongan dan mengubah posisi elemen yang dibandingkan, di mana yang lebih besar akan ditukar posisinya ke ide yang lebih akhir. Jadi diambil data atau elemen dua, kemudian di compare. Jika yang kanan lebih kecil maka akan digeser, ditukar dengan yang sebelah kiri. Untuk ilustrasinya langsung saja kita terapkan di soal ya. Nah, jadi di soal ini ada beberapa elemen data yang tidak urut. Kita akan coba urutkan menggunakan metode bubble sort. Ilustrasinya sebagai berikut. Jadi pertama kita ambil elemen data yang paling kiri. Jadi dua elemen kita bandingkan. Misalkan ini 17 dan 54. Yang kanan lebih besar dari yang kiri, maka sudah benar. Maka berlanjut ke step bawahnya. Kemudian kita bandingkan elemen kedua dan ketiga. Dan ternyata elemen ketiga sebelah kanan ini lebih kecil dari elemen kedua, maka akan ditukar, di swap. Jadi 54 ke elemen 3, yang 15 ke elemen 2 seperti itu. Jadi ditukar apabila yang kanan lebih kecil. Setelah ditukar lanjut lagi kita cek elemen ketiga dan keempat. Ini elemen ketiga dan keempat. Kita bandingkan, apabila yang kanan lebih kecil maka akan ditukar. Jadi 11 dan 54 kita tukar posisinya. Kemudian lanjut terus ke elemen yang kelima dan keempat dan kelima ya, ini kita bandingkan. Ternyata elemen yang kelima lebih kecil dari elemen yang keempat, maka akan kita tukar lagi. Jadi 54 mengisi elemen 5, angka 10 mengisi elemen 4. Next. Berlanjut seperti itu sampai elemen terakhir. Nah, ini ketika elemen keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ketika contohnya di elemen 78 ini ternyata sudah benar. Jadi elemen 8 lebih besar dari elemen 7, maka tidak perlu diswap. Langsung lanjut pengecekan selanjutnya, yaitu membandingkan elemen ke 8 dan ke 9. Dan ternyata elemen 9 lebih kecil, maka ditukar seperti itu terus. Next sampai yang paling besar sudah, berarti yang paling besar ini akan mentok di sebelah kanan ya. Ini baru pertama. Nah, setelah selesai satu loop, satu gelembung ini bubble, maka akan diulang lagi. Jadi diambil lagi dari yang paling kiri dibandingkan dua elemen pertama. Seperti itu terus mengulang. Nah, ini kan 17, 15 diulang lagi sampai akhirnya 54 ini yang lebih kecil dari 67 berada di elemen ke-9. Dan seperti itu terus, jadi diulang-ulang. Jadi cukup lama juga kalau metode bubble sort ini ya, sampai semua elemen terurut. Nah, ini untuk pseudocode-nya. Apa itu pseudocode? Pseudocode itu ini ya, bahasa perantara. Jadi agar memudahkan programmer untuk menulis program, maka kita bikin bahasa inilah yang lebih ringkas. Bukan bahasa program, tapi seperti bahasa program yang lebih umum, lebih ringkas supaya lebih mudah dipahami. Oke, saya coba jelaskan sedikit untuk pseudocode. Yang pertama adalah kita masukkan berapa jumlah elemennya.
masukkan ke variabel n. Kemudian ini adalah looping terus di bawah repeat. Ini adalah suatu program untuk looping selama swapnya masih benar, masih true, masih ada yang ditukar maksudnya. Nah, setiap kali tukar posisi, maka swap akan diingat. Jadi di swap dikasih tanda true. Nah, ini akan looping terus seperti tadi. Jadi bubbling dari kiri ke kanan. Ketika masih ada yang kanan lebih kecil, akan bertukar terus sampai swapnya sudah tidak ada yang bisa ditukar lagi. Maka dia akan menjadi false. Setelah false, maka akan selesai. Until not swipe, ya. Nah, untuk fungsi swapnya seperti ini. Swap jadi I-1 artinya elemen sebelah kiri ditukar dengan I, jadi elemen yang sebelah kanannya, seperti itu. Ini contoh kode C++ nya, hampir sama dengan pseudocode tadi ya. Ini ada pengulangan menggunakan for. Jadi dia akan mengulang terus sampai jumlah elemennya selesai dan tidak ada yang aktivitas untuk swap lagi. Ini kode C++ nya. Mungkin tidak perlu saya jelaskan ya, karena biar lebih singkat aja. Jadi intinya looping, kemudian ada penanda bahwa masih ada yang di swap, maka dia akan looping terus. Ketika sudah selesai, maka dia akan keluar. Oke, lanjut dengan cell sort atau pengurusan sel ya. Jadi metode cell sort ini disebut dengan pertambahan menurun atau diminishing increment. Metode ini dikembangkan oleh Mr. Donald Sell pada tahun 1959. Karena penemunya Mr. Donald, maka metodenya diberi nama cell sort sesuai dengan nama penemunya. Untuk metode cell sort ini adalah mengurutkan data dengan membandingkan data satu dengan data yang lain yang jaraknya sama ya. Misalkan data elemen 1 jaraknya 3, jadi 1 dibandingkan dengan 4 dibandingkan dengan tambah 3 lagi dengan 7, seperti itu. Jadi di cell sort ini ada namanya square number K. Jadi itu adalah untuk menentukan berapa jarak data yang akan dibandingkan. Misalnya digunakan jarak 5, 3, 1, maka akan ada 3 ini ya. Ada 3 sub untuk branching pengurutannya ini. Dan setiap sublist nanti dimulai dari yang terbesar dulu ya. Next. Nah, misalkan begini. Misalkan kita K adalah 5, jadi jaraknya 5. Maka misalkan ada 10 data, yang akan dibandingkan pertama adalah data elemen 0, 5, 10 sesuai dengan jaraknya ya. Data elemen 1 dengan 6 jarak 5, elemen 6 dengan 11 jarak 5, seperti itu terus. Kemudian setelah koefisien 5, lanjut dengan membandingkan data menggunakan koefisien 3. Artinya data-data dalam satu elemen yang jaraknya 3 akan dibandingkan. Misalkan seperti ini. Data elemen 0 dibandingkan dengan data elemen 3 dibandingkan dengan data elemen 6. Jaraknya 3. Data elemen 1 dibandingkan dengan data elemen 4 dibandingkan dengan data elemen 7. Ini juga jaraknya 3 ya. Untuk yang terakhir adalah jarak 1. Ketika jaraknya 1 atau konstantanya 1, maka akan digunakan pengurutan ini ya, insertion sorting ya. Nah, metodenya atau pseudocode-nya adalah seperti ini. Selama jarak lebih besar dari 1, maka ini akan dilakukan seperti itu terus. Jika jaraknya lebih
kecil dari 2, maka yang loop ini diulang seperti itu. Jadi dimulai dari yang gede, yang besar ke yang kecil-kecil, kemudian apabila yang kecil sudah selesai, tidak ada lagi, maka akan keluar loopnya ya. Jadi baris 8, baris 5, baris 2. Ini jaraknya 33. Contoh aja. Nah, ini agar lebih mudah, agar lebih menggambarkan, maka langsung saja ke praktek ke ini ya, praktek ke soal. Jadi ini soal nomor 2, ada data 10 elemen, ada isinya seperti ini: 15, 38, 27, 19, 7, 56, 10, 21, 48, 67. Nah, ini kita akan urutkan menggunakan cell sorting. Jadi ditentukan konstantanya adalah 5, 3, dan 1. Jadi dimulai dari yang besar, konstanta 5, maka akan kita mapping, kita petakan. Jadi sub ke 1 jaraknya 5. Jadi data 1 dengan data 6, elemen 1 dengan 6. Ini sub 1, sub 2, data 2 dengan data 7, jaraknya 5 ya. Jadi seperti ini, sudah saya kasih garis-garis, akan dibandingkan. Kemudian kita mulai untuk pengurutan. Misalkan yang pertama, elemen 1 dengan elemen 6. Elemen 1 dengan elemen 6 ini sudah benar. Jadi elemen 6 lebih besar, maka tidak perlu ada yang di swap atau ditukar. Kemudian sub kedua, elemen 2 dengan elemen 7. Elemen 2 38, elemen 7 10. Nah, elemen 7 lebih kecil, maka kita swap, kita tukar. Jadi 10 ke 2, 38 ke 7, seperti itu. Kemudian yang sub ketiga juga belum oke. Elemen ketiga 27, elemen ke-8 21. Ternyata elemen ke-8 lebih kecil dari elemen ketiga, makanya kita tukar lagi seperti ini. 21 ke 3, 27 ke 8. Sub ke 4 dan 9, kemudian sub ke 5 dan 10 sudah oke, maka tidak perlu kita tukar. Jadi setelah sorting K5 hasilnya seperti ini, belum urut. Nah, dilanjutkan lagi dengan sorting dengan jarak 3 ya. Tadi jarak 5, sekarang jarak 3. Jadi seperti ini. Sorting untuk jarak 3 elemen. Jadi elemen 1 sorting dengan elemen 4 dibandingkan dengan elemen 7, bandingkan dengan elemen 10. Ini yang brand pertama. Brand kedua, elemen 2 bandingkan dengan elemen 5 dibandingkan dengan elemen 8. Ini jaraknya 33 semuanya. Brand ketiga adalah elemen 3 dibandingkan elemen 6 dibandingkan elemen 9. Jaraknya 33. Kita sudah dapat cabangnya ya, ada 3 cabang. Kemudian kita mulai bandingkan. Yang pertama, cabang pertama oke. Yang biru ini sudah urut, jadi yang lebih kanan lebih besar ya. 19 lebih besar dari 15, 38 lebih besar dari 19, 67 lebih besar dari 38, maka tidak perlu ada yang diswap atau ditukar. Kemudian cabang kedua belum oke. Jadi 7 lebih kecil dari 10. 27 ini oke, lebih besar dari 7. Nah, maka yang diswap adalah yang elemen kedua dengan elemen ke-5. Kita swap. Jadi 7 ke 2, elemen 2, dan 10 ke elemen 5. Untuk cabang yang ketiga sama, ada yang belum benar. Jadi elemen ke-9 lebih kecil dari elemen ke-6, maka data elemen 9 dan 6 ini akan diswap. Seperti ini. 48 ke elemen 6, 56 ke elemen 9. Ini setelah sorting untuk K3 atau jarak 3 elemen. Jadinya seperti ini ya. 15, 7, 21, 19, 10, 48, 38, 27, 56, 67. Yang terakhir adalah sorting menggunakan K1 atau jaraknya 1 elemen. Untuk self sorting pada elemen ke-1 ini digunakan metode insertion sort ya. Apa itu insertion sort? Yaitu membandingkan 2 elemen, data pertama dan data kedua, kemudian mengurutkannya
mengambil satu elemen data berikutnya dan membandingkan dengan dua elemen data pertama yang telah terurut, kemudian mengurutkannya lagi. Elemen data ketiga ini bisa diletakkan ke sebelumnya atau diletakkan setelah data pertama, tergantung datanya lebih kecil satu step atau lebih kecil dari dua step di belakangnya. Ini diulang-ulang terus ya sampai semua data dalam daftar sudah terurut. Ilustrasinya seperti ini agar lebih mudah. Nah, misalkan ini elemen pertama dicek, karena tidak ada pembanding maka akan lanjut tetap di elemen pertama, turun. Kemudian elemen pertama dibandingkan dengan elemen kedua. Elemen kedua lebih kecil dari elemen pertama maka akan disuap. Elemen kedua turun ke data elemen 2 akan turun ke elemen 1 ya. Data elemen 1 akan mengisi elemen 2 seperti ini. 1, 3. Kemudian lanjut cek elemen 3. Nah, elemen 3 ini dibandingkan dengan elemen sebelumnya, elemen 2. Ternyata lebih besar, sudah benar maka lanjut, turun. Kemudian cek elemen ke-5. Elemen keempat, maaf. Elemen keempat ini dibandingkan dengan data sebelumnya. Nah, ternyata elemen keempat ini lebih kecil dari elemen 3, lebih kecil dari elemen 2, dan sama dengan elemen 1, maka dia akan ditarik sampai elemen mengisi elemen kedua, karena dia lebih kecil dari elemen 2 itu sendiri. Sedangkan elemen 2 akan digeser ke elemen 3, elemen 3 digeser ke elemen 4 seperti itu. Jadi shifting ya. Dia ditarik ke posisi ke data yang paling kecil, kemudian yang lainnya shifting dia. Kemudian pengecekan data elemen kelima. Data elemen kelima ternyata sudah benar, sudah lebih besar dari elemen sebelumnya, maka dia akan lanjut seperti itu. Kemudian data elemen ke lanjut pengecekan data elemen ke 6 dicek dengan elemen ke 5 sudah benar, lebih besar, maka lanjut, turun. Pengecekan data elemen ke 7 dengan data sebelumnya. Nah, ternyata elemen ke 7 ini dia lebih kecil nilainya dari elemen ke 6, 5, 4, maka akan ditarik ke elemen ketiga karena dia lebih kecil daripada elemen ketiga itu sendiri ya. Jadi elemen ke-7 akan mengisi elemen 3. Elemen 3, 4, 5, 6 akan digeser ke array atau ke elemen 4, 5, 6, 7 seperti itu. Seperti itu terus sampai semuanya terurut ya. Nah, ini untuk contoh soalnya. Diminta ini ada data 15, 7, 21, 19, 10, 48, 38, 27, 56, 67. Diminta untuk mengurutkan ya, menggunakan cell sorting tadi. Data ini adalah hasil ini ya, hasil dari sorting ketiga, seperti sudah hampir terurut tapi belum sepenuhnya terurut. Dilanjutkan dengan pengurutan jarak ke 1 seperti ini. Jadi data pertama langsung karena tidak ada pembandingnya, kemudian membandingkan pengecekan data elemen kedua dibandingkan dengan data elemen pertama, ternyata lebih kecil maka disuap. Lanjut pengecekan elemen ketiga, sudah benar lebih besar dari elemen kedua, maka dia akan turun. Kemudian pengecekan elemen keempat, ternyata lebih kecil maka akan disuap. Kemudian pengecekan elemen kelima, ternyata lebih kecil dari elemen keempat, keempat, ketiga, dan kedua, maka elemen 5 ditarik ke elemen 2. Sedangkan elemen
2 akan geser ke elemen 3, elemen 3 ke elemen 4, elemen 4 ke elemen 5 seperti itu. Kemudian lanjut pengecekan elemen 6, ini 48. Lanjut pengecekan elemen ke berapa? 1 2 3 4 5 6 ke 7 lah. 1 2 3 4 5 6 ke 7 ya. Lanjut ke 7. Ke 7 ternyata dia lebih kecil dari elemen ke 6, maka akan ditarik di swap ke 38 mengisi elemen 6, 48 mengisi elemen 8 seperti itu. Ini pengecekan 48 sudah sesuai, maka akan turun saja lanjut. Kemudian pengecekan elemen ke 7 sudah, ke 8. Ternyata elemen 8 ini lebih kecil dari elemen 7 dan 6, maka akan ditarik ke elemen 6. 27 ke elemen 6, 38 ke elemen 38, 48 ke elemen 8. Lanjut pengecekan elemen 9 sudah benar. Nah, berarti next. Pengecekan elemen 10 sudah benar juga, maka sudah selesai. Datanya sudah terurut ya. Jadi 7, 10, 15, 19, 21, 27, 38, 48, 56, 67. Nah, sudah urut ini dari kecil ke besar. Seperti itu untuk metode cell sorting. Apabila dibandingkan dengan bubble sort, lebih simpel sebenarnya, lebih cepat pemrosesannya ya, metode cell sort ini. Oke, next. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Pak Catur atas tugas-tugas UAS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.